Nama saya Fernandes Toa. Nama saya Christine Alfiana. Nama saya Syahra Ramadhania. Nama saya Nomia Wale Baldani. Nama saya Priska Deborah. Di sini saya akan membacakan tindakan pelanggaran hukum, yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius. Tak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan. Pertama, hilangnya nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Bila korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya, hal itu menimbulkan dampak psikologis yang sangat traumatis pada anak-anak korban. Tindakan pembunuhan juga bisa menimbulkan kepanikan dan rasa takut dalam masyarakat. Seperti dalam kasus pembunuhan oleh ninja yang tak dikenal terhadap mereka yang diduga dukun atau yang menggunakan santet. Dimanapun, pembunuhan adalah tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius. Tak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan. Hilangnya nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Bila korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya, hal itu menimbulkan dampak psikologis yang sangat traumatis pada anak-anak korban. Tindakan pembunuhan juga bisa menimbulkan kepanikan dan rasa takut dalam masyarakat, seperti dalam kasus pembunuhan oleh ninja, orang tak dikenal terhadap mereka yang diduga dukun santet. Hasil penelitian di berbagai negara mengumpamakan pembunuhan merupakan peristiwa hasil interaksi timbal balik yang disengaja oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, yang berpuncak pada tindak pembunuhan. Seringkali korbanlah yang pertama kali aktif dan agresif memprovokasi pelaku bagi terjadinya interaksi yang berujung pada kematian dirinya. Berbagai faktor penyebab sering kali menjadi daya penggerak bagi seseorang merencanakan, memutuskan, dan membunuh orang lain. Ini bisa dipicu karena adanya konflik sosio-emosional. Seorang yang merasa kecewa, sakit hati, atau dendam secara ekstrim akan melampiaskan rasa kecewa, sakit hati, dendam, atau amarah dengan cara membunuh. Rendahnya toleransi adalah dalam mengatasi kekecewaan dan kemarahan akibat konflik. Seringkali mendorong munculnya agresivitas yang tidak dapat dikendalikan manusia. Kemudian menyerang lawannya walaupun mungkin pada awalnya tidak berniat untuk membunuh. Sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain menyebabkan rendahnya toleransi manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialami. Ini akan mendorong munculnya agresivitas. Semakin sulit dan tidak dapat memaafkan, maka semakin besar juga dorongan agresivitas pada orang lain. Polisi masih belum mengungkap kasus pembunuhan wanita muda yang ditemukan tergeletak di jalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang baru menempati kamar indekos dikenal tertutup dengan tetangga. Kasus tewasnya wanita muda di Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menyisakan misteri. Polisi belum bisa mengungkap motif dan pelakunya. Korban yang sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Egypt Cikarang dikenal tertutup oleh tetangga dan warga sekitar. Nah, habis bubaran dari masjid itu kan jam 5 pas. Saya udah tuh pulang ke kontrakan saya. Nah, saya lihat korban sempat. Itu pas dia mau berangkat kerja tuh. Di sini. Saya berangkat. Pas saya naik dia turun. Nah, dia mau berangkat. Nah, setelah saya udah masuk kamar tuh ada suara teriak di sono. Dan saya responnya biasa aja. Mungkin dari sini saya nganggapnya ya biasa gitu, hal biasa gitu. Ternyata pas ada pacarnya turun, itu poncoknya dibacok katanya. Gitu doang sih. Tapi kalau selanjutnya itu sih saya belum tahu kalau asal-usul ada hal apa-apa di. Nggak pernah ya, orangnya tertutup ya? Iya, tertutup. Baru atau gimana sih Bang dia di sini? Katanya dia baru di sini, baru kerja ya. Mungkin kalau sama artis saya nggak tahu, tapi katanya baru 3 bulan.
Sebelumnya seorang wanita muda tewas mengenaskan dengan luka bacok di bagian dada di tengah jalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban berusia 21 tahun tersebut diduga dibacok oleh 2 orang yang tak dikenal saat berangkat kerja. Hingga saat ini, polisi dari Polres Bekasi masih melakukan pengembangan kasus ini. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk pacar korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Kita bergabung dengan rekan kami ada Suryo Daryono di Bekasi, Jawa Barat. Suryo, kami ingin tahu perkembangan terbaru kasus pembunuhan wanita muda ini. Terima kasih Andro, saat ini saya berada di lokasi penemuan jasad seorang wanita sebagai buruh pabrik di salah satu kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saya berada di lokasi penemuan jasad seorang wanita tewas dengan luka bacokan di sebelah kiri perut korban. Tewasnya korban terjadi di TKP di wilayah Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat ini kepolisian Polres Metro Bekasi dan jajaran Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti dan memanggil para saksi. Diketahui saat ini saksi yang sudah dimintai keterangan Polres Metro Bekasi sebanyak 9 orang, salah satunya pacar korban. Begitu. Saat ini saya berada di lokasi tempat terjadinya pembunuhan, masih banyak anggota kepolisian yang terus menggali informasi terjadinya pembunuhan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Begitu, Andro. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apa paling tidak motif dari misteri pembunuhan wanita muda ini? Ya, dapat kami sampaikan untuk motif pelaku belum diketahui pihak kepolisian, di mana minimnya saksi untuk para pelaku akibat pembunuhan yang terjadi di wilayah ini, gitu. Fira. Laporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.